Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mengusung tema kecemasan dalam menghadapi ujian akhir. Saya Nova Alisa sebagai konselor. Saya Nirwana sebagai konseling. Saya Yosinta sebagai kameramen. Saya Muhammad Zakia Mutazim sebagai editor. Assalamualaikum. Baik, selamat siang. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Cuma agak kurang baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya udah mau hadir, udah mau datang ke sini. Jadi kamu datang ke sini dengan apa nih alasannya? Ini, Bu, akhir-akhir ini saya ada masalah. Jadi saya itu sering overthinking, sering ngalamin kecemasan, dan suka berpikiran-pikiran negatif, Bu. Karena bentar lagi mau ujian akhir, Bu. Jadi itu saya, aduh, kayak di pikiran saya tuh campur aduk lah, Bu. Takut kayak gitu, saya. Baik. Jadi hari ini kamu akan berbicara tentang ada pemikiran kamu nih yang sering merasa cemas ya. Jadi tujuan kamu supaya bisa merasa lebih tenang dan percaya diri gitu ya. Iya, Bu. Sebelumnya kamu udah pernah mengikuti konseling belum atau udah pernah konseling gitu? Kalau ikut konseling sih belum tahu ya, Bu. Cuma saya tuh tahu sedikit-sedikit tentang konseling. Jadi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor yaitu ibu kepada konseli saya untuk membantu mengatasi masalah yang saya alami. Itu benar nggak, Bu? Betul sekali. Jadi dalam konseling ini kita didasarkan dengan beberapa asas nih ya sebelum masuk ke konseling. Yaitu yang pertama dari asas kerahasiaan, yang dimana asas ini tuh kamu berbicara tentang apapun dalam terkait konseling ini itu bersifat rahasia. Jadi kamu bisa menceritakan masalah pribadi kamu. Nah, di situ kita akan menjaga kerahasiaan itu. Lalu yang kedua ada asas kesukarela,an yang dimana kamu datang ke sini dengan sukarela kan dan tidak paksa. Baik. Dan yang terakhir itu ada asas keterbukaan yang dimana nih kamu bisa terbuka dengan saya sebagai orang tua kamu nih ya kan. Jadi saya harap kamu itu nanti bisa terbuka terkait masalah kamu kan dengan hal-hal apa yang diperlukan pada konseling ini agar tidak terjadi nih miskomunikasi dan tidak cinta. Selain itu juga nanti, sesi konseling kali ini kita dibatasi waktu ya, yang kira-kira berapa lama waktu yang diinginkan untuk sesi konseling ini. Misalnya seperti 40 menit nih kita mengambil waktunya ya. Jadi apakah kamu sudah menyepakati dengan hal-hal tadi? Saya harap kita bisa bekerja sama nih ya. Ya, Bu, saya sepakat nih. Baik, kita langsung masuk aja kali ya ke pembahasan kamu ya, masalah kamu. Jadi coba ceritakan nih masalah kamu yang sedang kamu alami. Tadi kan saya udah sedikit cerita ya, Bu. Jadi kemarin tuh kan sudah pengumuman akan melaksanakan ujian akhir. Nah, akhir ini saya tuh sering merasa cemas dan banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul, Bu. Gitu. Nah, pikiran-pikiran negatifnya tuh, Bu, kayak, saya takut gagal loh, saya takut nggak bisa ngerjain soal-soal yang diberikan, terus saya takut nggak lulus, saya takut ngecewain orang tua saya nantinya, Bu, gitu. Oke, untuk jelasnya ya, ibu kasih kamu harus konsultasi kognitif nih. Tujuan untuk membantu kamu mengenali pikiran negatif, mengevaluasi bukti dan penggantinya dengan pikiran yang realistis atau dengan pikiran yang positif. Bahkan kamu nanti isi kolom bagian kanan sesuai dengan kondisi dan pikiran yang kamu alami ya di kertas ini ya.
Oke Bu, tunggu, sudah Bu. Makasih ya. Iya. Sekarang mari kita bahas nih, kan kita evaluasi nih ya pikiran yang kamu tadi di sini. Jadi yang pertama saya takut nggak bisa jawab-jawab soal yang diberikan. Apakah ada buktinya nggak bahwa kamu beneran tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan? Sebenarnya tuh nggak ada sih Bu bukti-buktinya karena kan emang belum menghadapi juga. Dan sebenarnya saya pun kalau di mata pelajaran itu bisa-bisa aja kayak latihan-latihan soal. Cuma asal saya belajar aja sih. Cuma tetap aja Bu, kayak takut aja gitu nanti. Baik. Nah, itu tuh bukti bahwa kamu itu bisa berusaha nih, tapi dengan belajar, ya kan? Jadi pikiran tersebut kurang tepat kan? Iya Bu, betul Bu. Sebenarnya asal saya belajar dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, saya pasti akan bisa sih mengerjain soalnya. Seperti kayak ngerjain kalau latihan-latihan soal di mata pelajaran. Tuh, bagus kan pikiran seperti itu? Lalu kita bahas pikiran yang kedua nih ya. Kamu takut gagal dan tidak lulus. Apakah ada bukti bahwa kamu tuh beneran akan gagal dan tidak lulus gitu? Lagi-lagi nggak ada buktinya sih Bu, karena kan emang belum ya, belum apa, belum ada pengumuman belum ujian gitu. Nah, cuma ya saya takut lagi Bu. Aduh, kalau gagal gimana nih gitu. Nah, jadi pikiran yang kamu bilang tadi, sebenarnya kamu tuh udah ada persiapan dan seharusnya itu kita jadi bukti nih bahwa kamu berusaha dan pasti akan ada hasilnya gitu ya kan? Hmm. Jadi pikiran saya gagal, saya takut nggak lulus, kurang tepat, bener nggak? Iya sih Bu, bener. Karena kan emang belum mencoba. Nah, jadi kalau udah dicoba kan jadi pikiran-pikiran yang negatif itu muncul terus ya kan. Tapi kalau udah dicoba, pasti pikiran itu bakal positif kan? Enggak. Terus selanjutnya ini pikiran terakhir ya, yaitu saya takut mengecewakan orang tua. Apakah kamu udah bukti gitu bahwa pikiran tersebut benar? Belum. Berada kan berarti. Ada. Nah, saat ini kamu udah lulus belum? Dan apakah orang tua kamu itu menuntut kamu untuk memiliki nilai-nilai tinggi? Sebenarnya kan belum lulus dan orang tua saya pun nggak pernah menuntut apalagi soal akademik gitu. Justru mereka malah mendukung saya banget gitu. Dan mungkin kalau mengarahkan ya kalau emang saya ada suka lupa atau suka keluarlah dari kerjaan-kerjaan saya gitu Bu. Tuh, kamu tuh beruntung dapatkan orang tua yang sangat suportif. Nah, itu tuh bisa menjadi motivasi kamu ya untuk semangat belajar atau bisa lulus dengan nilai terbaik. Jadi kamu harus semangat, harus memiliki yang positif kan. Sekarang mari kita coba ubah pikiran kamu nih yang tadi negatif dengan ke pikiran yang positif. Misalnya, saya takut tidak bisa mengerjakan soal. Untuk diubah menjadi pikiran positif. Kira-kira kalimat apa nih yang kamu akan ganti yang lebih realistis untuk pikiran tersebut? Mungkin bisa diganti ya Bu kayak, oh saat ini saya udah belajar gitu dan saya udah mau mempersiapkan diri saya sebaik mungkin untuk menghadapi ujian ini. Jadi saya pasti bakal bisa sih kerja-kerjain soalnya itu. Gitu. Bagus kalau udah gitu. Oke, bagus nih kalau begitu kan. Jadi, apa kalimat positif yang bisa kamu ucapkan pada diri sendiri? Oke Bu, jadi bisa jadi pengingat saya juga ya kalimat ini. Jadi kayak ayo makin semangat dan makin rajin untuk belajarnya, harus konsisten dan nggak perlu sesempurna itu juga sih sebenarnya. Asal kita nikmatin aja prosesnya pasti hasilnya akan baik kok. Keren sekali. Sekarang kita ubah ya pikiran yang saya takut gagal dan tidak harus menjadi pikiran positif. Jadi kalimat apa kira-kira yang lebih realistis nih? Hmm, Oke, saya udah berusaha nih dan saya udah konsisten gitu belajar. Jadi kemungkinan besarnya saya pasti lulus lah. Lulus. Ya, benar sekali. Jadi kita ubah pikiran takut mengecewakan orang tua itu lebih menjadi positif. Nah, kira-kira pengganti apa nih kalimat yang paling pas gitu?
Jadi, yang bisa diganti ya, Bu? Enggak sih, kayaknya saya nggak bakal ngecewain sih. Itu nggak bakal kejadian juga, karena ya lagi-lagi saya udah nyiapin semuanya dan udah siapkan dengan baik gitu. Bagus sekali. Lalu kalau begitu nih, kalimat positif apa yang bisa kamu ucapkan nih untuk memotivasi diri sendiri gitu? Sebenarnya ketakutan itu nggak perlu banget, wajar banget sih yang dialami. Tapi, jangan sampai ketakutan itu ngehalangin, proses aku sih, kayak perkembangan aku, apalagi kayak kebahagiaan diri aku sendiri juga, Bu. Jadi kamu, fokus pada langkah kecil yang positif gitu ya, untuk perbaikan tahap selanjutnya. Keren keren. Sekarang kita masuk nih untuk udah masuk ke penutup kan, karena waktu sudah mau habis. Sekarang gimana nih perasaan kamu? Apakah udah sedikit lega atau gimana? Iya sih, Bu, alhamdulillah udah sedikit lega juga dan kayak sedikit berkurang lah bebanku gitu. Tapi Bu, saya mau tanya Bu, kalau untuk yang mengurangi, rasa cemas itu gimana ya Bu? Pakai teknik apa Bu? Kecemasannya itu. Baik, mungkin nanti bisa kamu lakuin di rumah juga ya. Misalnya kamu lagi mengalami kecemasan, kamu bisa menggunakan teknik relaksasi yang dimana kita bisa menarik nafas selama mungkin kurang lebih 4 detik atau 5 detik. Atau mau kita coba sekarang? Boleh Bu, boleh. Baik, kita tarik nafas, hembuskan dengan pelan-pelan. Iya. Ya, di situ akan mengurangi sedikit kecemasan yang ada di pikiran kita. Ya berarti kalau emang lagi kayak berpikiran dengan sama aku gitu ya Bu ya? Ya, nanti dicoba ya dilakuin di rumah ya. Siap, siap. Nah, dari pembicaraan tadi apa yang kamu lakukan nih setelah melakukan konseling ini? Jadi setelah pulang hasil ini pastinya saya akan mulai pelan-pelan ya Bu, merubah pikiran dan saya menjadi positif seperti yang tadi udah saya sebutin, yang kita diskusiin tadi sih Bu. Terus nanti bakal saya catat dan saya terapkan gitu. Oke, bagus nih ya. Hari ini kamu udah belajar mengganti pikiran negatif, menjadi pikiran yang lebih positif. Itu langkah besar sekali. Saya percaya nih kamu bisa terus latihan. Bahkan kita akan cek bagaimana hasilnya ya. Oke Bu, siap. Ya, terima kasih juga ya sudah mau konseling dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Sekali lagi ya, mari kita akhiri sesi konseling hari ini. Ya Bu, makasih banyak juga ya Bu, udah bersedia meluangkan waktunya membantu memecahkan masalah saya ini gitu. Sama. Ya, mungkin kita akhiri konseringnya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang pasti pernah merasa cemas menjelang ujian. Tapi ingat, kecemasan bukan penghalang, melainkan tanda bahwa kita peduli dengan hasil yang akan datang. Dengan pikiran positif, persiapan yang matang, dan doa dari orang-orang tercinta, kita bisa melewati ujian dengan lebih tenang. Semoga kisah ini menjadi motivasi buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini.